Mukio pada kemana kok nggak muncul? Nah, ini sudah 1 menit lebih ini baru buka live ya. Nah ini tapi kok belum muncul nih. Nah ini sudah mulai pada muncul ini ya. Ya, abang waktu muda pasti ganteng, ganteng dong. Kalau abangmu ini nggak ganteng, nggak mungkin abangmu punya banyak istri dan istrinya muda-muda dan cantik-cantik. Apalagi anaknya lucu-lucu, pasti cantik abang. Kok cantik ganteng. Aduh, ngomong cantik, goreng lagi. Waalaikumsalam Bunda Aan. Gimana kabarnya, sehat Bun? Ya, ini dari mana aja yang hadir nih? Assalamualaikum Gus Arya, sehat walafiat. Waalaikumsalam, saya tetap sehat. Kalau saya sakit, gimana dong? Nanti kalau saya sakit, nggak bisa ngobatin orang-orang yang sakit dong. Ya, gitu loh. Ini dari sarana media ini. Palembang hadir. Wah, dari Mukimat ada yang komen nih. Lutfi bin Yahya guguk membelokkan sana Torekoh. Ya terserah dia lah. Kalau kamu komplain ya komplain aja sana. Kamu itu ngerti Torekoh aja enggak. Ngomong masalah Torekoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zulfat. Indramayu hadir. Siap. Ini para mukio-mukio yang sudah hadir dari mana saja ini. Ketik mukio dan ketik daerah mana ya. Pemalang Ulu Jami hadir, siap. Alhamdulillah sehat Gus, kangen Gus Arya, mungkin jenengan keluarga sehat, panjang umur yang barokah Gus Arya. Amin Allahumma amin. Ini mukio dari mana aja ini? Mukio dari Bali, oke. Mukio dari Palembang, oke. Mukio dari Garut, oke. Mukio Kediri sehat, oke. Nah, kalau komen wilayahnya sertakan ada mukionya gitu dong, yang tertib ya. Mukio dari Surabaya hadir ya. Salam dari Lombok Gus Arya, moga sehat selalu. Amin. Makasih atas doa baiknya. Kembali doa baik nanti terhadap engkau dan keluarga engkau. Amin Allahumma amin. FPI hadir Mbak. Mbak matamu gantengnya kok ini kok bocil Mbak gitu. Nek komen bocil bener ngono loh. Karo wong tua bocil kurang ajar. Yo. Mukio Brebes hadir Gus, siap Bang. Mukio Pemalang hadir, Mukio dari Bekasi hadir. Mukio dari Kalimantan hadir ya, bagus. Apa itu mukio Gus? Mukio itu mukipinnya Aryo. Nah, Aryo itu siapa? Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Diningratu Mangku Limo Wanito Ambiar kabeh. Non Islam banyak yang dompleng di gerombolan mukimat musik. Oh, saya belum mulai, sabar ya. Sabar. Mukio Jakarta hadir. Mukio dari Jawa Barat hadir. Bahas apa nih Bang? Emang Anda nggak baca judulnya apa? Emang Anda nggak lihat thumbnailnya itu kelihatan apa? Tolong diintip dulu dong thumbnailnya itu apa, judulnya itu apa, dihayati. Kalau Anda merasa tertantang, turuti tantangan saya. Ya, malam ini saya serius. Malam ini saya serius. Saya menantang FPI. Malam ini saya menantang Ansor Banser. Malam ini juga saya menantang PBNU. Saya tantang kalian. Saya udah kepalang pusing, kepalang basah saya. Saya tantang kalian, wahai FPI. Saya tantang kalian, wahai Ansor. Saya tantang kalian. Malam ini lihat judulnya dulu itu. Hah? Saya sedang tidak main-main. Saya ini hidup sudah capek bermedsos ini. Pengen pensiun, kalian gangguin lagi gue. Disuruh bangkit lagi, disuruh bersuara lagi. Sebetulnya saya itu sudah pensiun. Karena apa? Ricuh, adu domba, fitnah, hoak, bertebaran di mana-mana. Agen-agen propaganda medsos gue jadikan. Hah? Makanya saya sekarang hidup lagi. Saya bangkit lagi sekarang. Hah? Aduh. Alhamdulillah Gus, aku sudah keluar dari PWI LS Persatuan
war Indonesia lost. Oh alah. Ah, kebenaran tak hilang dari bumi. Kalau hilang, bumi akan digulung oleh FPI dan kawan-kawan kebenaran. Saya menantang FPI. Lu mau FPI kek? Lu mau Ansor kek? Lu mau Banser kek? Lu mau dari PBNU kek? Lu NU kek? Lu Nahdiyin kek? Bodoh amat. Gue tantang lu. Saya serius ini. Sebelum saya serukan tantangan ini, izinkan saya untuk membakar rokok dulu. Yang nggak ngerokok ya jangan haram-haramin orang yang ngerokok ya. Jadi begini, saudara-saudaraku, untuk para mukio dimanapun Anda berada, hei para mukio, di seluruh dunia, bahkan di akhirat, para mukio, bangkit kalian. Saya dan para mukio saat ini, malam ini, tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Lupa saya. Ini nggak ada tulisan tanggalnya. Tanggal berapa ini? Saya pribadi dan para mukio di seluruh dunia dan akhirat, malam ini tanggal 13 Agustus. Agustus? Tanggal 3 Agustus, saya menantang FPI, saya menantang Ansor, saya menantang Banser, bahkan ormas-ormas Islam di seluruh dunia dan akhirat. Saya tantang malam ini tanggal 3 Agustus. Ini seruan ini, saya serukan kepada kalian. Saya sudah kepalang panggung ini, melihat ormas-ormas bajingan, ormas-ormas yang kelakuannya kayak dajjal. Saya serukan semuanya. Khususnya saya menantang ini, ormas seperti FPI, ormas seperti Ansor dan Banser, ormas seperti ormas keagamaan yang besar seperti Nahdlatul Ulama, termasuk juga Muhammadiyah. Ormas Muhammadiyah pun gak apa-apa, saya tantang sekalian. Semuanya saya tantang ini nih. Sudah kepalang tanggung. Saya tantang semua. Hari ini tanggal 3. Hari ini tanggal 3 Agustus. Sebelum 17 kita peringati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Saya menantang ini tanggal 3 Agustus itu. Saya serukan ini tanggal 3 Agustus 2025. Saya menantang kalian semua. Hei orang-orang FPI. Hei orang-orang Ansor, Banser. Hei orang-orang NU, warga Nahdiyin. Oh, sampai kepengurusan pusat PBNU saya tantang, Muhammadiyah dan ormas-ormas agama di seluruh dunia dan akhirat. Saya tantang kalian. Iblis, diam kamu anjing. Saya menantang ini. Nantang opo iki? Oh iya, saya lupa, sorry. Saya belum jelaskan saya menantang apa. Oke, saya jelaskan dulu. Waduh, banyak yang komen, nantang opo. Dengerin baik-baik. Dengerin. Saya menantang FPI, saya menantang Ansor, saya menantang Banser, saya menantang NU, warga Nahdiyin, PBNU, Muhammadiyah, dan termasuk semua ormas-ormas keagamaan di seluruh dunia dan akhirat. Saya tantang kalian. Tanggal 3 Agustus 2025. Ini tantangan saya. Saya serukan tantangan ini sama kalian. Sorry, anjing benernya orang. Loh, nantang opo? Kamu bagikan nih live saya. Saya tantang semua seluruh dunia dan akhirat. Saya tantang itu FPI. Saya tantang itu Ansor Banser. Saya tantang itu NU. Warga
izinnya warga besar-besarnya itu PBNU-nya, termasuk Muhammadiyah, termasuk ormas-ormas keagamaan di seluruh dunia dan akhirat. Saya tantang tanggal 3 Agustus. Ya, saya tantang. Sudah kepalang tanggung, sudah kepalang basah. Bagikan biar tahu semua itu. Bagikan live saya. Saya tantang semuanya orang-orang itu. Biar apa? Biar tahu tuh para anjing-anjing itu. Yang kelakuannya kayak dajjal. Saya tantang semuanya. Lu nantang apa, bro? Oh ya Allah, lupa saya. Sorry. Oke, saudara. FPI, Ansor, Banser, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas di seluruh Indonesia, ormas keagamaan khususnya, saya tantang kalian untuk bersatu. Kalian untuk bersatu. Musuh kalian itu bukan sesama anjing. Musuh kalian itu bukan sesama muslim. Musuh kalian itu bukan sesama ahlus sunnah wal jamaah. Musuh kalian itu bukan sesama madhab. Apalagi sesama madhab kalian, madhab Imam Syafi'i ribut. Kalian sama-sama ahlus sunnah. Saya tantang kalian untuk merapatkan barisan. Saya tantang kalian untuk bersatu. Karena musuh Anda bukan itu. Musuh Anda hari ini yang mengaku Islam. Musuh Anda bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Kalau seandainya ada, itulah segelintir oknum-oknum anjing. Musuh kalian itu orang yang mengaku pribumi. Musuh kalian itu yang suka bubar-bubarin pengajian sesama ahlus sunnah wal jamaah, anjing. Gue tantang lu untuk bersatu. Bukan musuh lu, bukan sesama, sama-sama ahlus sunnah, bukan. Musuh lu hari ini kelihatan sekali. Mereka orang-orang yang memecah persatuan. Orang ngaji diusir-usir, bawa pentungan, ngakunya pribumi, ngakunya NKRI, ngakunya Indonesia, ngakunya Nusantara, ngakunya bahkan bawa-bawa Wali Songo. Masa iya Wali Songo kelakuannya kayak begitu, anjing? Saya bersuara kayak begini karena sudah jenuh. Ya. Sedangkan Polri sendiri mau nangkapin orang-orang ini juga lumayan pusing, butuh bukti. Ini sudah jadi polemik. Saya akhirnya bersuara seperti ini. Tolonglah sadarlah saudara-saudaraku. Udah ketok melok-melok, sudah kelihatan nyata. Itu perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan. Itu perilaku-perilaku ujaran kebencian, provokasi yang tidak ada urgensinya. Bangsa kita ini, pemerintahan kita ini sudah lumayan banyak masalah. Masalah korupsi merajalela, cukong-cukong ingin menguasai ekonomi-ekonomi kita. Kita cuma disibukkan urusan-urusan yang berkaitan dengan spiritual agama. Lu kayak gak pernah belajar agama aja, anjing. Gue yakin, bos. Lu semua sekolah, lu semua ngaji, lu semua beragama. Tapi gak ada urgensinya. Bangsa lain sudah mengukir matahari. Bangsa lain sudah sampai ke planet lain. Bangsa kita masih dalam urusan-urusan kuburan, dalam urusan-urusan iki anake sopo, gatel tayasu. Gak ada faedahnya. Kata mereka, kata si anjing-anjing itu, ini kan ilmu, bos. Ilmu daporamu kuwi gombalemu ki yo. Ilmu tai kucing ilmu. Kalau ilmu mesti didiskusikan secara akademisi. Kalau ilmu mesti ditahkik. Kalau tesis harus dibenarkan. Kalau
Kalau sudah jadi ilmu harus diterapkan. Mari kita diskusikan, jangan kabur-kaburan. Anjing. Ya suarakan. Los. Makanya saya tantang kalian, Ansor, Banser, NU, FPI, ormas-ormas keagamaan di seluruh dunia dan akhirat. Mari, Anda saya tantang untuk bersatu, untuk memerangi kelompok-kelompok buzzer-buzzer dajjal. Musuhmu bukan sesama muslim, bos. Musuhmu bukan sesama Ahlussunnah wal Jamaah dalam beramaliyahkan. Bukan, bos. Musuhmu ketok melok-melok siapapun yang perilakunya penuh dengan ujaran kebencian, siapapun yang perilakunya penuh dengan pemecah belahan, fitnah, yang suka mengumbar, mengajak umat untuk membenci satu sama lain, itu musuhmu. Itu musuhmu yang sejati, saudara. Saya tantang kalian. Gue udah capek. Bahkan anak-anak gue di medsos, di YouTube, di TikTok hanya dipertontonkan polemik-polemik anjing seperti itu. Para aki-aki yang tidak kenal medsos ikut-ikutan ke doktrin. Alhasil bawa pentungan. Udah kelakuannya kayak PKI. Ngusir-ngusir tiap ada orang pengajian. Ini yang dibahas adalah pengajian, penolakan pengajian, anjing. Lama-lama lu mau menggradasi ideologi kultur spiritual? Bangsa kita, bos. Bangsa kita ini sudah ada budaya. Salah satu budayanya ngaji. Ono solawatan dari panggung ke panggung. Ini budaya Indonesia, cok. Ini budaya Indonesia bagi yang beragama Islam, cok. Sekarang kok sudah budayanya kayak mau dirubah? Budayanya kok sekarang astagfirullahaladzim, ya Allah. Bajingan nih orang-orang. Aku biar ngomongnya kayak orang gila begini. Aku ngomong kayak begini fakta tidak? Jawab. Aku ngomong kayak begini fakta tidak? Yang terjadi fakta tidak? Ayo jawab. Aku ngomong kayak begini fakta atau hoax? Aku ngomong kayak gini benar gak? Aku ngomong kayak begini fakta gak? Jujur dalam hatimu. Yang saya sampaikan betul atau tidak? Oh iya, nanti untuk para mukio, untuk para mukio-mukio yang lain yang belum gabung di grup, nanti saya akan sematkan di komentar offline ya, link grup nanti saya cantumkan untuk wadah koordinasi nanti ya. Untuk wadah koordinasi. Saya siap ya ketika ada pergerakan untuk melawan kelompok-kelompok buzzer-buzzer dajjal yang memecah belah. Saya siap. Nanti saya selipkan link grup para mukio di bawah nanti di chat di komentar offline ya. Ya, nanti saya taruh di situ. Silakan yang mau masuk di grup masuk aja ya, buat bahagia-bahagia aja. Buat guyon-guyon sekalian buat koordinasi ya. Ya, saya tantang, ingat ya. Saya tantang untuk FPI, Ansor, Banser, terus untuk ormas-ormas keagamaan Islam, siapapun yang punya niat untuk mengkotak-kotakkan persatuan, kita punya bangsa, saudara-saudara kita dikotak-kotakkan, dipecah belah persatuannya, siapapun mereka yang memang berpotensi untuk memecah belah, kita hajar bersama-sama. Ya, tenang saudara, saya jamin, di luar TNI dan Polri, kita sebagai rakyat Indonesia punya kewajiban untuk bela negara. Allahu Akbar. Di luar TNI, Polri, dan para pahlawan-pahlawan kita pendahulu, kita wajib memperjuangkan, kita wajib bela negara, kita wajib bela negara, kita wajib bela negara demi persatuan, demi bangsa Indonesia, saudaraku. Saudara,
saya mohon, siapapun, apapun ormasnya, kalau di situ ada ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci satu sama lain, apapun ormasnya, kalau mengkotak-kotakkan kita punya persatuan, apapun itu ormas keagamaannya apa, kalau memang mereka sudah berani memecah belah kerukunan umat beragama, bahkan mengadu domba para alim ulama, para kiai, para habaib, hati-hati. Nahdlatul Ulama khusus ini untuk para Nahdiyin, untuk para Nahdlatul Ulama, para warga NU semuanya di seluruh dunia dan akhirat. Saya sampaikan, kalau ada orang NU yang beralusunahkan Ahlussunnah wal Jamaah, yang beramaliakan Ahlussunnah wal Jamaah, jadi jangan mau dipecah belah. Anda dibentur-benturkan untuk mengadu domba para kiai, para habaib, dan ulama-ulama yang dianggap non-pribumi. Jangan pernah mau. Nahdlatul Ulama sudah. Siapapun yang beramaliahkan Ahlussunnah wal Jamaah, jangan pernah mau diadu domba. Ya. Kalian, untuk para laskar-laskar Mugio, siap gak kalian untuk melawan kelompok-kelompok itu? Jawab. Laskar para Mugio di seluruh dunia dan akhirat, kalian siap tidak? Anjing bener, bangsa lagi carut marut, kebijakan lagi carut marut. Tapi kita hanya disibukkan urusan-urusan yang nggak ada urgensinya, nggak ada penting-pentingnya. Urusan agama terus babi lu. Agama urusan lu. Agama nggak ngaruh sama kehidupan gue. Agama lu nggak pengaruh dengan kehidupan gue. Lu mau ngajinya itu ngelotok 1000 kitab, nggak ada pengaruhnya sama kehidupan gue. Lu terapkan aja untuk dirimu sendiri supaya bisa menjadi manusia yang baik. Anjing. Orang beragama kok kelakuannya kayak setan. Yang beragama harus baik lah. Lo yang oknum-oknum non-muslim, gak usah ikut-ikutan lo. Itu ikut-ikutan jadi oknum masuk ke urusan internal muslim. Kecak dasmu. Gak usah ikut-ikutan lah. Gak usah nimbrung-nimbrung, gak usah nyusup-nyusup, gak usah malah ikut-ikutan ngadu domba. Babi lu. Sok keras. Emang gue keras kok. Emang gue keras orangnya. Tapuk sisan lambemu. Ya tapuk kok nek wani ra masalah. Bangke tenan nih orang-orang ini. Sabar gue. Sabar bagaimana? Pemalang kemarin sampai kebuan pada pelatok-pelatokan sampai bocor kepalanya. Mau terus-terusan kayak begini? Gua ngomong kayak begini bantu Polri juga untuk melakukan pencegahan supaya apa? Tidak termakan oleh hoax, oleh ujaran-ujaran kebencian, oleh SARA. Gua bantu pencegahan di sini. Ingat, di luar TNI Polri kita wajib bela negara. Wajib. Kita sebagai rakyat Indonesia wajib bela negara. Apa yang kita lakukan? Ini salah satu pencegahan. Lu gak suka minggat. Lo yang gak suka dengan apa yang gue sampein di sini, berarti memang lu resah dengan pencegahan gue. Gue cuma satu kok resah kok sama apa urusan-urusan adu domba ini. Siapapun ormas yang suka bubar-bubarkan pengajian, itu musuh kalian yang sebetulnya. Sudah kayak PKI kelakuannya. Sejak kapan ada orang niat baik memberikan dedikasi kepada umat, kepada masyarakat? Kita punya kultur spiritual kita, orang muslim, ada pengajian-pengajian dari panggung ke panggung.
Sekarang sudah mulai usir-usiran. Siapa yang ngajarin? Siapa gurumu? Siapa kiaimu? Siapa kiaimu? Siapa yang ngajarin kayak begitu? Bangke. Orang kerjaan lu anjing. Makanya gue tantang nih. FPI, Ansor, Tanser, NU, warga Nahdliyin, markas pusatnya PBNU, termasuk ormas-ormas keagamaan yang lain PBNU. Bersatu. Para alim ulamaku, para guru-guruku, para kiai-kiaiku, para habaibku. Bersatu. Dan para pecinta-pecintanya umat muslim di seluruh dunia dan akhirat bersatu lawan kelompok-kelompok yang memang ingin menggradasi kultur-kultur budaya muslim yang ada di Indonesia. Sholawat sekarang sudah mau ditolak-tolak. Tablik akbar sudah mau ditolak-tolak. Ketika mau ada tablik akbar pengajian sudah mulai bawa pentungan. Sudah usir-usir ngajak perang. Yang satu juga sama kemarin itu. Imam besarnya organisasi apa itu? Nantang-nantang juga. Nantang perang. Ternyata saya lihat videonya yang ditantang monyet. Anjing bener. Yang ditantang monyet. Ada orang-orang aki-aki. Pada baper. Merasa tertantang. Siapa mereka? Monyet juga berarti. Kemarin ada imam besar katanya. Nantang-nantang perang, monyet-monyet tentukan mau lokasinya di mana, kapan waktunya, di mana. Yang ditantang itu, yang ditantang perang monyet. Banyak yang baper, banyak yang marah-marah. Berarti yang baper, yang marah-marah, yang merasa tertantang siapa? Coba jawab. Siapa mereka yang merasa tertantang? Siapa? Siapa? Ayo, yang merasa tertantang berarti siapa? Kalau ada orang yang menantang perang monyet, tetapi ada yang tersinggung, merasa tertantang, berarti siapa mereka? Ayo. Berarti mereka monyet, gitu loh. Iya kan? Ini terlalu banyak. Sorry bos, sorry. Di sini hampir 3.000 orang yang nonton siaran ini. Terlalu banyak buzzer but. Komentar-komentar robot yang sudah disetting. Yang tidak sesuai dengan substansi apa yang saya sampaikan di sini. Ini buzzer nih, kelakuan robot ini. Yang satu klik, komentarnya sudah didesain nih. Anjing gak ini orang-orang? Untuk mendeteksi ini, akun-akun robot ya. Komentar, Mugio. Komentar, hidup Mugio. Ayo, komentar, hidup Mugio. Lawan itu robot-robot buzzer itu. Buzzer dajjal itu. Pakai autobot. Pakai komentar robot. Ketik, hidup Mugio. Biar kita bisa deteksi mana yang bot, mana yang manusia. Itu. Udah Mugio semua itu. Ya, terima kasih. Ya, saudara-saudaraku dari FPI, saudara-saudaraku dari Ansor, Banser, bersatu yuk. Musuh kalian bukan itu. Kalian hanya ditunggangi, kalian hanya dimanfaatkan sama orang-orang yang punya kepentingan. Ujung-ujungnya nanti kalau kalian ikut-ikutan perang-perangan kayak gitu, kalian yang benjut. Kalian yang rugi. Nanti ada yang matanya keluar, ada yang kena bacok kepalanya. Nanti ada yang mate. Dan siapa yang rugi? Kalian sendiri. Kalian dibayar berapa kok maunya? Segitu. Mending macul di sawah, di ladang.
nanam padi, ya. Ya. Bos, para mukio itu komplit bos. Dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari Ansor ada, dari FPI ada, dari Bansel ada. Mukio itu orangnya netral. Didikasinya mukio itu netral, ya. Netral, enggak ada. Lagian, lu hari gini masih bawa cebong kampret. Move on. Sekarang presidennya Pak Prabowo, udah. Lu korban-korban politik zaman waktu itu dibawa sampai sekarang kebenciannya. Kita lagi bahas nasab, lu bahasnya ijazah palsu. Kelihatan banget sih lu kalau urusan-urusan politik. Kita lagi bahas mukimat, mukio, lu bahasnya ada termul, mulyono. Gak usah lu bentur-benturin deh, anjing. Udah lo move on lu. Sekarang netral bos. Gak usah lah berkelompok, gak usah terlalu fanatik. Suka boleh, jangan terlalu cinta setengah mati. Ya, cinta yang terlalu berlebihan itu bisa menghilangkan logika bos. Ya, beragama terlalu fanatik pun akan mengakibatkan kita kehilangan akal bos. Akhirnya agama lain kau musuhi. Lu kalau gabung di organisasi keagamaan, jangan terlalu fanatik bos. Biasa-biasa aja. Nanti amalia orang lain lu serang-serang. Yang pakai kunut lu tendang-tendang. Kan anjing, gak boleh kayak begitu. Tidak ada konsep orang beragama kok marah-marah. Orang beragama harus damai gitu loh. Kalau gue marah-marah boleh karena gue setan. Yang orang bener mah lu aja. Lu yang paling bener udah, lu ambil semua tuh agama, lu ambil, lu Islam, lu ambil, lu ilmu, lu ambil semua. Gue yang goblok, gue yang setan. Makanya gue kalau ngelawan setan harus jadi orang setan. Gue ini bukan panutan bos. Yang panutan itu Imat tuh, yang suka provokasi, bikin ujaran kebencian. Gue bukan panutan. Gue bajingan di sini. Yang lo jadikan panutan itu adalah ulama-ulama yang katanya ngulama, kiai yang katanya kiai, tapi ngajak umat untuk membenci satu sama lain tuh. Otak lu kan sudah gak masuk kalau diajak ngaji. Lagian menurut lu mungkin ngaji wes ora usum. Bangke lu. Gue ngomong kayak begini marah-marah, yang nonton sampai 3.000 siaran. Coba kalau lu gue ajak ngaji, yang nonton 7 orang. Wes rausom saiki. Cuman gue di sini kasih sedikit pandangan-pandangan bos. Bagaimana sih kok lu bisa sesama umat, sesama beragama, kok bisa saling ujaran kebencian? Gue udah enak, gue ngomong kayak begini tuh. Mana 3.000? Tadi 3.000. Tadi siaran ini ditonton sampai berapa, guys? Guys, para mukio, tadi maksimal berapa siaran saya ditonton? Kok bilang mana 3.000? Tadi berapa? Maksimal ditonton berapa tadi? Ada yang lihat nggak tadi maksimal berapa? 3.000 ya? Tuh, 3.000 lebih tuh. Tuh sampai 3.000. Ya lumayan lah, artinya ya mudah-mudahan dengan omongan saya yang kayak bajingan ini, minimal mereka bisa menerima keburukan saya. Gua ini kasih tahu, gua ini buruk-burukin mulut gue sendiri, diri gue sendiri. Lu kalau mau jadi temen gue ya terima apa adanya. Ya kan, kalau kamu udah ikhlas terima gue dengan kekurangan gue, kan nanti kalau lain kali ketemu di darat ada dikit-dikit baiknya kan juga lu yang syukur, lu yang untung gitu. Dari dulu juga ribuan pengikut saya di seluruh Indonesia, jutaan juga taunya gue jelek. Gak ada yang baik. Tapi kan mereka juga nungguin kapan gue jadi baik. Betul nggak? Ya kalau gue ada sedikit baiknya berarti ya bonus lah dari Tuhan. Ya.
Ini nggak usah baper. Ya. Dulu benci, Gus. Lu benci sama gue apa cinta? Lu komen di sini 1.300, lu gak ada gunanya, bener? Lu benci sama gue apa cinta? Kalau lu benci semua sama gue tutup lab ini, gue pensiun lagi. Males gue. Lu dikasih arahan, dinasehatin. Gue juga sebetulnya males di sini ngomong juga gak ada yang bayar. Gue buzzer udah pensiun, cok. Nah tuh benci, komen benci. Ayo komen semua. Nah coba komen. Lu cinta apa benci? Ah, terus saya suka Gus Arya. Saya benci. Saya cinta. Cinta, benci Gus. Saya cinta Gus. Cinta. Yang benar cinta apa benci? Cinta. Cinta Gus Arya. Saya suka nonton Gus Arya. Saya pensiun sekarang. Aduh, listriknya mati, Janco. Gara-gara cinta sama benci sih. Listrik jadi mati semua nih, total kayaknya, Bos. Nah, sudahlah. Nah, di sini kayaknya mau hujan ini. Udah mulai nyala lagi tuh kayaknya. Oh, belum. Cinta, Gus. Yo, saya cuman mancing aja. Gitu aja ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Gue nantang sesuai dengan judul ya. Dengan thumbnailnya, saya tantang mereka. Karena ini listriknya udah mati, kayaknya udah mulai cukup, guys. Kayaknya ada yang sabotase deh, listriknya mati. Bisa jadi. Saya harus waspada dulu, guys, ya. Ya. Untung saya habis isi kuota, nggak pakai wifi, aman ini. Mati total, Kak. Listrik mati total. Itu nyala, udah. Tuh AC-nya nyala tuh. Senangnya hatiku, listriknya sudah lucu. Kadang-kadang mati, sekarang nyala. Gantengku asik. Ya sudah ya. Udah, sekarang santai dulu ya. Saya sampai belum ngopi. Gara-gara kalian. Tapi ingat ya, camkan ya kata-kata gue yang tadi ya. Ya. Tantangan gue tadi yang untuk FPI, Ansor, Banser ya. Untuk ormas-ormas keagamaan, tolong dicermati baik-baik ucapan saya. Ya. Kita harus dalam persatuan untuk melawan. Ya. Alhamdulillah. Pasang genset, Gus. Saya sebetulnya itu pengen pasang genset. Saya dari dulu tuh pengen. Cuman saya tidak pernah minta genset, jadi nggak ada yang nganterin genset. Di sini kalian ada yang mau nganterin genset buat saya nggak? Kalian di sini ada yang mau ngasih gue genset nggak? Harganya murah kok, 5 juta dapat. Pasang nuklir aja, ya nunggu yang nganterin nuklir. Bro, pas mas bro, masa sih? Pakai handset aja. Iya, lu pada nawarin. Lu mau ngasih genset gue nggak? Masalah. Gara-gara mati tinggal 550, Gus, nggak apa-apa, kan sudah selesai. Edukasinya kepada masyarakat yang penting sudah masuk. Bahwa ini yang saya sampaikan adalah fakta yang terjadi, ya, cipta kondisi yang ada di masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya. Gus, kalau mau beli genset aku tambahin 2 juta nih. Terima kasih Hume Channel. Tapi kalau bisa, kalau mau belikin saya full dong. Jangan cuma 2 juta. Kalau cuma 2 juta saya punya. Tapi terima kasih sudah nawarin aku 2 juta. Ntar kalau gue ngomong iya di sini gue digoreng. Arjan daver buat beli genset, anjing. Ya bercanda. Nyambung lagi Gus. Udah selesai ya tadi udah. Saya mau ngerokok dulu, ngopi, ngepasin waktu 1 jam. Kita ngerokok dulu sambil ngopi. Biar kalian nggak tegang, jantungnya nggak berdebar-debar. Santai aja kita ya. Absen Mugio. Nanti linknya saya taruh di komentar ya, di offline ya. Link untuk gabung ke grupnya Mugio. Oke? Nah, oke ya. Saya juga mau ngerokok, Gus. Ngerokok dulu, santai dulu sekarang ya. Sekarang nggak usah ditambah level dulu. Kita santai-santai dulu, menikmati. Sambil kita nonton komentar-komentar para mukimat. Tuh ya. Ya. Telat Gus nontonnya, ditonton dari awal. Curut. Dari awal. Rame ya. Nyari duitnya begini amat ya orang kere. Sorry ya, kalau gue di sini cuman minta sumbangan. Gue kaya dari pengikut gue yang ngasih duit. Nih gue ngetes nih ya. Nih pengikut gue nih, para mukio di seluruh dunia dan akhirat. Teman-teman, saya mau minta sumbangan sama kalian. Ini tes aja ini. Kalian mau nyumbang saya berapa? Satu orang ketik komentarnya. Seadanya 100.000 atau 1 juta ketik ya. Nih saya hitung nih berapa saya. Kaya saya kalau mau. Dawir, wah kaya saya. Ketik. Bantuan kalian ketik, saya mau hitung. Kok pengen kaya dengan cara seperti ini? Saya kasih 50 tuh dari Jack. Dari siapa itu? Fair Channel 1. Wah, 2 juta tuh kan. 3 juta Gus. Tuh lihat 10 juta tuh. Wah, lihat tuh. 100.000. Oh, terima kasih. Oh, 1 juta Gus. Oh, tuh lihat tuh. 1,5 juta Gus. Woi, 1 miliar Gus. Oke. Wah, tuh lihat. Wih, insya Allah 500 Gus. Siap. Wah, doa aja Gus. Aman. Wih, tuh, tenang aja. Pengikut saya kaya-kaya, nggak kere-kere kayak mukimat kok. Tenang aja. 1 juta. Oh, Abdul Patah 1 juta. Oh, musik matik 1 juta. Wah, lihat tuh. Wah, 1 juta. Oh, 4 miliar Herudin. Wah, ya kan? Tuh lihat. 2 juta Gus. Dari siapa ini? Hume Channel. Wah. 30 juta. Jamil Official. Nih. Jamil Official itu orang kaya, Bos. 30 juta mau ngasih saya. Cuma-cuma. Orang kaya mah santai, Bos. Nyumbang segitu mah kecil. Kalau gue mau nyari sumbangan anjing. Ini mukimat biar denger. Lo kere-kere aja, lo gak usah iri dengki lo sama gue. Gue gak pernah minta-minta sumbangan. Duit gue udah banyak. Alhamdulillah Allah udah kasih saya rezeki cukup. Istri banyak, cantik-cantik. Istri 3 Bos. Enak saja lu. Ngemis. Kalau seandainya gue pengemis, keren dong. Pengemis elit. Wih, keren. Yang ngasih pengemisnya 1 juta, 30 juta. Keren, Bos. Lu iri aja lu. Gak mampu ya. Mukimat panas, Gus. Iya, sorry Mukimat. Mat, sorry ya, Mat. Gue mah santai, Mat. Santai aja. Satu lagi, Gus. Biar 4. Oke. Biar 4 juta katanya. Aduh, gue masih kalah istri baru 2. Saya 3, Pak. Istri saya cantik-cantik. Pengen nggak kalian lihat istri saya yang cantik? Istri muda saya. Kalau mau lihat, saya kasih spill. Mau kalian? Gini kok
kok dipanggil Gus. Lu panggil gue anjing juga bebas. Nah, mana, lu kepo ya. Lihat nih, ini gue tuh lihat. Ya. Widih, bini muda gue tuh. Widih, tuh bini muda gue tuh. Wih, lagi nyemprot Mukimat tuh, widih. Nah, bini gue cantik bos. Bodinya juga, emangnya lu, Mukimat. Lu terhibur kan? Lu adanya gue terhibur kan? Terhibur kan lu? Akinya apa Gus? Nih, gue nggak usah ngemis nih. Cincin sakti gue nih. Gue jadi Samsudin ya. Nih, lu siap mau ini gue lelang nih. Gue buka harga. Mulai dari 5 juta. Ketik komentar. Di atas 5 juta siapa ayo. Nih, cincin gue nih. Ketik nih. 1 juta nih. 5 juta. Ayo. 5 juta. 8 juta. Tuh 6 juta. Tuh lihat tuh. Ini bos. Ayo siapa yang paling tinggi nih? Nih. Coba. Udah ketik aja para Mugio. 6 juta. Ayo. 8 juta. Lihat tuh. Ketik 9 juta tuh lihat tuh. Ada 100 juta tuh lihat Jamil official tuh. Dia orang kaya bos tuh. Lihat. 5 juta imitasi katanya. Biarin aja. 10 juta Gus siap tuh lihat tuh. 10 juta Gus tuh. Gue gak perlu ngemis bos. Lu kata ini imitasi. Memang imitasi. Gue imitasi yang gue pakai aja ditawar 10 juta. Apalagi gue jual barang bagus. Lihat. Iya. Lihat. Iya. Kok merongos? Iya. Memang imitasi. Loh, makanya, walaupun ini imitasi aja, gue jual bisa 10 juta. Gimana sih lo konsepnya? Lu jangan mamas dong. Mamas palungan kulkas. Nggak usah panas, biasa aja kali. Lu sih nggak bisa diajak bahagia hidup. Gue terhibur, sumpah. Gue terhibur sama komentator gue. Asik yakin. Gue kalau nggak ada kayak begini, imun gue malah lemah. Sempakmu berapa bos? Ya Allah Gusti. Yang Cikono sempakku 1 yang nih. Kamu tahu nggak sempak saya aja laku. Sempak gue aja laku nih. Ambilin sempak 1 yang. Cepet yang. Ambil yang. Nah, nih. Dengerin. Nih, lihat. Sempak gue aja laku. Nih. Lu pikir gue ngapain ngemis? Gue mau jualan sempak apa laku? Nih lihat nih ya. Nah, nih. Bos, ini sempak gue bos. Nih sempak yang biasa gue pakai bos nih, sempak. Sempak bos. Ayo. Siapa yang berani ayo? Saya lelang di atas 1 juta bos. Lihat. Mukimat, lu dengerin nih, sempak nih. Nih sempak gue nih. Ayo di atas 1 juta siapa yang nawar? Ayo komen. Ayo, lelang. 1,2 juta Gus. 5 juta tuh lihat. Tuh lihat. Ngapain gue ngemis? Kalau gue mau, ngapain? Tuh lihat. Ada yang berani 10 juta tuh, sempak gue. Kenapa? Pengikut gue kaya bos. Walaupun dia beli sempak dari gue nggak mereka pakai, walaupun dibuat lap di toilet tempat itu nggak masalah. Yang penting laku. Walaupun habis beli dari saya dibuang buat karungin kucing, nggak apa-apa sempak gue. Tapi laku bos. Sempak gue lebih berkah daripada sempaknya Mukimat. Tuh ada yang beri 13 juta tuh. Jamil official. Woi.
Orang kaya, iya. Topi, apalagi topi, panas kalungan kulkas ya. Ngalim, orang ngalim penting laku. Iyalah, Imat aja laku gara-gara jualan nasab. Masa gue kalah? Kalau Imat jualan nasab, gue lebih baik jualan sempak. Iyalah. Ya kan? Oke, saudara-saudara, itu tadi bagian daripada kita guyon-guyon, kita canda-canda untuk merelaksasi otak kita. Yang penting pesan saya kepada semua para penonton subscriber dari buzzer pensiunan, yaitu Arya, alias Raden Mas Arya Atmojo Wisaya Kusumo Diningrat Tumangku Limo Wanito, seorang pendiri Laskar para Mukio dan diikuti oleh para gombale-gombale Mukio di seluruh dunia dan akhirat. Jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia mampu membunuh musuh-musuhmu. Karena dengan bahagia mantan-mantanmu akan merasa kenyang-kenyang. Dengan kamu bahagia, mukimat tambah sakit, tambah stres, ya. Masuk? Masuk. Khasiatnya apa bos? Sempakmu serius nanya. Lu khasiatnya banyak dong. Bisa mengamankan sebuah senjata nuklir pamungkas. Itulah fungsi daripada sempak gue. Itu bisa menjadi pengendali nuklir dan bisa merahasiakan sebuah nuklir yang sesungguhnya secara biologis. Ya, gitu. Bahagia di dunia ya Gus, amin. Makasih atas doanya ya teman-teman. Jadi orang itu apa adanya bos, yang merdeka. Jangan pura-pura bahagia bos. Kita jangan pura-pura jadi orang soleh. Biar Anda diterima karaktermu seperti apa. Gue seperti ini ya, gue seperti ini. Di dunia pun, apa di darat pun sama, gue seperti ini. Jadi santai aja, lu gak usah baper ya. Gue sehat, alhamdulillah sehat. Anjir masih pakai sempak segitiga. Iyalah paling mudah di Alfamart bos. Gue itu sempak itu tiap luar kota pasti aja kalau lagi bermalam ke Alfamart beli sempak. Jadi rata-rata sempak gue itu dari Alfamart, Indomaret begitu bos. Wajah jarang wudhu. Lu aja lah yang suka wudhu. Gue mah nggak usah wudhu aja lah ya. Lu aja yang suka ngaji, yang suka wudhu. Lu aja yang alim ya. Lu yang alim, gue yang bobrok aja ya. Oke, cukup saya rasa. Ini sudah 55 menit. Kita akan sambung nanti di lain kesempatan. Kita lanjut edukasi selanjutnya. Mudah-mudahan terhibur dan ini ada manfaat. Ya, dan mudah-mudahan kita semua umat Islam khususnya bersatu ketika ada sekelompok orang-orang yang majak kebencian satu sama lain untuk memusuhi kelompok ini, kelompok itu. Kita cegah itu. Karena di luar TNI dan Polri, kita sebagai bangsa, masyarakat biasa pun punya kewajiban, yaitu bela negara. Hidup para Mukio. Mukio! Mukio! Hidup Mukio! Hidup Mukio! Laskar para Mukio! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, berarti bukan masuk penjara. Ini harus eksekusi. Saya bukan seperti kamu yang menipu masyarakat dengan pakai kursi roda nih. Iya, enggak ada hubungannya. Ini kursi roda. Harusnya. Tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan
Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Itulah bola panas yang dilempar Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah panasnya isu ijazah palsu yang digaungkan Roy Suryo CS. Bola panas pernyataan Jokowi soal orang besar yang mendalangi isu ijazah dan pemakzulan pun menggelinding jadi bola liar. Di program Kompas Petang, Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan menunjuk orang besar yang dimaksud berbaju biru. Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana melihat tampilan saya hari ini saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Ya. Roy Suryo yang pernah aktif di sebuah partai politik membantah gerakan kelompoknya yang terus mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi didalangi oleh kekuatan politik yang identik dengan warna biru. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis. Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun bereaksi. AHY membantah partainya berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengklaim ayahnya tak pernah menuduh Partai Biru. Kata Kaisang, hubungan keluarga Jokowi dan keluarga SBY sangat baik. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Tapi kita semua harus tahu, hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Kurang dari sepekan usai pernyataan kontroversialnya, Jokowi meluruskan. Kata Jokowi, ia tidak menuduh SBY berada di balik isu ijazah palsu yang menyasarnya. Ya, saya nggak pernah berbicara masalah warna. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi